Coba Anda pilih dari 4 kotak ini. Kotak warna ungu, kotak warna hijau, kotak warna merah, kotak warna pink. Nah, coba tulis di kolom komen. Ada 4 kebaikan yang Tuhan tawarkan supaya diri kita pulih. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph di edisi pertengahan bulan Juli ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda sesehat saya, sesegar saya, muka ceria, hati coba dibersihkan setiap hari, pikiran juga dijauhkan dari pikiran-pikiran yang kotor, hati yang memuji Tuhan. Hati yang bisa terbuka pada Allah, mulut yang bersih yang bisa berdoa pada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga hidup Anda semua diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya sedang ada di hari-hari terakhir cek analisa kesehatan saya. Semoga besok saya bisa pulang. Saudara-saudaraku, bacaan hari ini itu jelas, padat, singkat, dan luar biasa pokoknya. Sepertinya kalau saya cuman ungkap satu kalimat, Anda pasti sudah ngerti, tinggal dijalanin, tinggal diperjuangkan dalam hidup Anda. 1 menit, 2 menit video Bible Learning selesai. Itu kalau Anda membaca bacaan pertama dari nubuat Nabi Yesaya. Tapi tugas saya sebagai seorang pengajar kitab suci adalah menjelaskan latar belakangnya. Kenapa? Kok bisa begitu? Kok Allah bicara seperti itu kepada orang Israel? Apa konsekuensinya? Bagaimana tanggapan orang-orang umat pilihan Allah ini? Lalu bagaimana nanti yang terjadi? Saudara-saudara yang terkasih, ada 4 kebaikan yang ditawarkan dalam bacaan ini, yang sudah disimbolkan dengan 4 buah. Ini apa ya? Ini tuh saya cuman klik-klik di scroll di TikTok gitu ya. Barang-barang yang Anda harus beli kalau Anda ke Thailand. Saya beli nih. Ini ternyata oil spray. Jadi disemprot-semprot kayak balsem atau minyak angin, tapi dia ada bau-baunya. Kalau yang ini Arabian Palace katanya. Kalau yang ini Silent Forest, ini buat tidur nih. Kalau Anda mau saya beliin buat Anda. Buat tidur nyenyak katanya. Kemudian kalau yang ini apa itu? Hidden Hill. Ini katanya kalau buat pusing-pusing, enek-enek. Kalau yang ini apa? Ini Singing River. Aroma terapi. Katanya ini kalau Anda lagi nggak enak badan, lagi gerges badannya pakai semprot-semprot ini. Katanya. Ini saya nggak jualan, saya cuma pakai aja buat menunjukkan. Coba Anda pilih dari 4 kotak ini. Kotak warna ungu, kotak warna hijau, kotak warna merah, kotak warna pink. Nah, coba tulis di kolom komen. Ada 4 kebaikan yang Tuhan tawarkan supaya diri kita pulih. Kalau 4 ini tidak terjadi dalam hidup kita, sulit sekali kita untuk pulihnya. Justru kalau orang Israel, umat Allah, kehilangan 4 kebaikan ini, mereka akan betul-betul kehilangan kekuatannya. Justru 4 akar inilah yang menjadi fondasi mereka. Orang Israel hancur berantakan gara-gara mereka tidak mempraktekkan secara konsisten apa yang mereka harus lakukan ini. Mereka melakukan tetapi semuanya pura-pura, hanya formalitas belaka, hanya kewajiban belaka. Alhasil di zaman itu mereka hancur. Mari saudara-saudara kita sudah tulis ya. Ungu, hijau, merah, merah muda. Tulis di kolom komen. Jangan lupa ada pesan Tuhan buat Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nubuat Nabi Yesaya bab 1 ini, itu konteksnya adalah sebelum pembuangan. Saya sudah berkata berkali-kali, di zaman itu nikmat-nikmat, rahmat-rahmat, berkat-berkat, janji-janji Tuhan mengalir deras. Apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Musa, melalui Abraham,
melalui raja-raja di Israel yang baik hidupnya waktu itu betul-betul kejadian. Mereka sudah tenang kok hidupnya. Mereka sudah punya raja, mereka sudah punya bait Allah, mereka sudah tertata rapi kehidupannya. Nggak ada lagi musuh-musuh di kiri kanan mereka, nggak ada. Hidupnya nikmat, hidupnya makmur, hidupnya kok enak. Tapi justru di sini saudara-saudara biang keroknya. Orang kalau sudah kelamaan di zona nyaman, lama-lama mereka cari enaknya sendiri. Mereka cari nyamannya sendiri sampai-sampai mereka menjadikan Allah sebagai alternatif saja, bukan sebagai pilihan utama. Allah disandingkan begitu saja dengan berhala-berhala dari patung-patung, dari batu, dari kayu yang disembah. Itu yang sangat menyakitkan. Maka dalam nubuat Nabi Yesaya bab 1 ayat 11 dikatakan begini. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Sodom dan Gomora adalah dua kota yang dihancurkan oleh Allah dalam perjanjian lama. Bagaimana jahatnya para raja di Israel pada waktu itu, para imam pada waktu itu, para nabi-nabi palsu pada waktu itu, hingga mereka semua disandingkan dengan para pemimpin Sodom. Jadi kalau Anda bertanya ya, Romo salahnya di mana sih Romo? Romo apa sih yang mereka perbuat? Romo kejahatan mereka dalam bentuk apa sih Romo? Terungkap dalam satu kata, mereka disandingkan, disamakan dengan pemimpin Sodom. Sebuah kota yang jahatnya luar biasa. Untuk apakah kurbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak lembu tambun. Jadi mereka itu biasa-biasa aja sebetulnya hidup keagamaannya. Ya mempersembahkan korban, merayakan perayaan-perayaan, menyembelih kambing domba, bahkan anak lembu tambun. Seperti biasa sebetulnya di hadapan dunia, di hadapan mata manusia mereka seolah-olah hidupnya beragama. Darah lembu jantan dan domba serta kambing jantan tidak kusukai. Bayangin saudara-saudara, dulu sekali dalam Taurat Allah berfirman kepada Musa bagaimana umat ini harus mempersembahkan kurban untuk persembahan hidup mereka kepada Allah. Tapi di zaman Nabi Yesaya Tuhan gak suka lagi. Kenapa Romo? Kambingnya jelek kah? Kambingnya kualitas nomor 2 kah? Lembu jantannya gak impor kah? Sama, binatangnya sama. Tapi ada sesuatu yang bau amis di sini. Apabila kalian datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran bait suciku? Jadi mereka tetap mempersembahkan kurban, datang, berdoa, merayakan aneka macam perayaan-perayaan suci. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Nah ini dia. Bukan salah kambing dombanya, bukan salah lembunya, tapi orang yang membawanya ke hadirat Allah. Orang yang datang ke bait Allah ini ada yang salah dengan mereka. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Mulai ketebak, oh ternyata orang-orang yang selama ini sering ke bait suci, sering merayakan korban, sering datang, ternyata mereka melekat pada kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Apa yang disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dalam kitab Imamat, dijalanin sama mereka. Tetapi ini dia. Ada yang Tuhan gak suka, ditolak sama Tuhan sebagai sebuah kejijian, tidak berkenan di hadirat Allah. Nah di sini kita bisa belajar saudara-saudara, apakah doa-doa kita, ibadat-ibadat kita
persembahan-persembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan gitu ya, setiap minggu mungkin, itu berkenan nggak sama Allah? Berkenan apa enggak Tuhan persembahan hidupku? Kolekteku berkenan apa enggak Tuhan? Perayaan-perayaan, doa-doa, ibadah, perayaan-perayaan segala macam. Apakah semua itu berkenan di hadapanmu? Menjadi sebuah koreksian buat kita saudara-saudara. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Bayangin loh, ini Tuhan sendiri yang berkata melalui nubuat Nabi Yesaya. Apabila kalian menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi pelaku-pelaku ini yang ditolak oleh Tuhan, mereka melakukan gestur gerakan juga yang sama. Mengangkat tangan, berdoa, mempersembahkan kurban. Tapi ditolak oleh Allah, tidak berkenan pada Allah doa-doanya. Bukan cuma satu kali doa loh, mereka berkali-kali berdoa. Tuhan tidak memalingkan wajahnya kepada mereka. Tangan yang kotor, tangan yang berlumuran darah, tangan yang sering kali melakukan kejahatan, diri manusia yang kotor oleh dosa dan kekejaman tidak berkenan di hadapan Allah. Doanya yang panjang sekalipun, banyak berkali-kali sekalipun, tidak akan didengarkan oleh Allah. Nah, setelah Allah mendakwa orang-orang umat pilihan ini dengan dosa-dosanya, tindakan mereka tidak sesuai dengan apa yang dari dalam hatinya. Semua cuma kewajiban, semua cuma formalitas belaka, tidak berkenan di hadapan Allah. Terus Romo, harus gimana? Nah, di ayat 15 diungkap saudara-saudara, bagus banget. Satu kalimat yang harus Anda catat betul-betul dalam benak Anda. Catat betul-betul dalam benak Anda. Yang pertama, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Satu kalimat. Basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari hadapan mataku. Saudara-saudara, cleanse your body, cleanse your mind, cleanse your soul. Bersihkan badan. Sudah Romo, udah mandi kok, udah cakep, udah dandan Romo, udah nyisir, udah oke. Bersihkan juga itu dari makanan-makanan yang kotor, makanan-makanan yang menjadi racun buat hidup kita, yang sering kali kita asup ya. Kolesterol lah, gula yang manis-manis lah, alkohol lah. Itu tuh cleanse your body. Bersihkan tubuhmu. Terus setelah itu cleanse your mind. Bersihkan pikiranmu. Kalau ada pikiran-pikiran jahat langsung stop. Jangan diikutin sampai nanti overthinking. Pikirkan yang baik. Pikirkan yang baik untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk orang-orang di sekitar Anda. Pikirkan yang baik. Lalu juga cleanse your soul. Banyak orang soulnya itu kotor oleh dosa, kesalahan, hal-hal duniawi ini. Oleh masa lalunya yang kotor, dibersihin juga dengan sebuah pertobatan. Udah Romo kemarin, tapi kok ngulang lagi? Saudara-saudara, Anda harus sadar berapa lama Anda mengotori tubuh Anda, pikiran Anda, dan perasaan Anda. Ya kali bisa hilang dalam satu kali percobaan. Harus konsisten bertahun-tahun bahkan sampai betul-betul bersih. Nah, di sini dikatakan berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Coba catat di buku Anda, di Alkitab Anda garis bawain, Anda stabilo. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Itu cara untuk membersihkan badan, pikiran, dan jiwa kita. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Karena kalau berbuat jahat itu gampang sih sebetulnya.
itu otomatislah semua manusia bisa. Tapi untuk berbuat baik, apalagi manusia punya ego, apalagi manusia punya pikirannya sendiri, apalagi perbuatan baik kita juga jarang diterima oleh orang lain, bahkan kadang-kadang ditolak juga, bukan? Maka berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Jangan dibalik. Berhentilah berbuat baik, belajarlah berbuat jahat. Habis Romo sebel Romo, dendam Romo. Saya udah berbuat baik masih kurang aja di hadapan dia. Habis sebel Romo waktu saya lagi membutuhkan dia nggak nolong saya Romo. Ntar lu ya, gua bales lu misalnya. Jangan dibalik. Yang betul adalah berhentilah berbuat jahat, berhenti kotorin tubuh, pikiran, dan jiwa Anda, belajarlah berbuat baik. Anda tahu apa yang baik yang untuk tubuh Anda. Anda tahu sendiri, punya kolesterol, punya gula darah tinggi, punya darah tinggi, punya darah rendah. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Anda tahu kok. Anda aja yang seringkali bandel. Anda, saya juga termasuk ya. Kita yang seringkali bandel, ntar kalau udah sakit nyesel gitu. Apa yang baik buat pikiran Anda? Apa yang baik buat jiwa Anda? Belajarlah itu. Konsisten setiap hari, setiap saat. Kemudian usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Nah itu dia. Kendalikan orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara para janda. Maka dari itu saudara-saudara, 4 kotak ini yang ungu ini kita diminta untuk jujur. Jujur bukan polos ya. Bukan Romo saya udah jujur loh Romo. Saya nggak bisa bohong orangnya. Dalam ibadah, dalam doa-doa Anda. Apakah Anda cukup dikatakan jujur di hadapan Allah? Persembahan Anda, tangisan Anda, apakah itu sudah jujur di hadapan Allah yang berkenan di hadapannya? Itu juga penting loh. Yang kedua, yang hijau ini, bantu orang lemah. Bantu. Jangan sampai mereka begitu menderita atau kita sebagai pelaku-pelaku yang menindas orang-orang lemah. Anak-anak yatim, para janda, orang-orang tersingkir. Bantu betul-betul sebisa kita, semampu kita. Kalau ada kesempatan, bantu. Lalu yang merah itu adil. Nah ini dia, adil. Udah cukup adilkah kita dalam kehidupan ini? Udah kok Romo, saya semua tuh bagi dua semua Romo. Adil buat Tuhan, adil buat sesama. Waktu buat Tuhan berapa coba? Waktu buat keluarga berapa coba? Dibanding waktu untuk pekerjaan Anda, bisnis Anda, kegiatan Anda, hobi Anda. Coba dilihat-lihat apakah Anda cukup adil. Kemudian yang ini, yang pink ya. Itu kita diminta untuk bisa berkata-kata yang memberkati orang. Mulut Anda kalau sering kali ya jahat gitu ya, mengutuk, yang ngomongin yang enggak, bohong, fitnah, kurangin. Berhenti fitnah orang, berhenti ngadilin orang, berhenti langsung menilai orang cuma karena gara Anda lihat doang. Toh kalau Anda tahu pun, ya siapa kita bisa menilai mereka? Mereka punya pergulatannya sendiri, bukan? Biarlah Tuhan yang menjadi hakim buat mereka, bukan diri kita. 4 kotak ini mengajarkan kita satu persatu jujur, bantu orang lemah, bersikap adil, dan juga berkata-kata yang baik dan memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih, pemazmur memberi sebuah jaminan. Ini dia, Mazmur itu ditulis bukan dengan teori-teori, tetapi dalam sebuah pengalaman yang sudah berulang-ulang dan teruji kebenarannya. Itulah Mazmur, bukan kata-kata kosong, bukan teori-teori ompong gitu ya, tapi pengalaman orang beriman. Teruji berkali-kali dan memang betul itu nyatanya. Pemazmur dari Mazmur 50 mengatakan, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Makanya tadi saya minta Anda buat jujur. Siapa yang jujur jalannya? Jujur aja di hadapan Allah, di hadapan sesama, apalagi buat keluarga, jujur. Karena apa? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Salam damai sejahtera, semoga
kita berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Bye, Tuhan berkati.